rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Tidak usah dikritik, ditagih saja. Oi. Ditagih aja. Mana 300 fakultas kedokteran itu? Di mana lokasinya? Di Semarang dapat jatah berapa? Di Jawa Tengah dapat jatah berapa? Dan yuk kita tagih yang belum jalan untuk dilaksanakan. Aduh. Anies Baswedan, Abah Anies muncul lagi mengkritik pemerintah, mengkritik Presiden Prabowo kebijakannya. Mengatakan supaya ditagih saja. Oh iya, kemarin kan waktu Gubernur DKI Jakarta nih dia, ada program unggulannya DP 0%. Ya, kenapa warga Jakarta nggak menagih beliau ya? Dengan segala janji-janji manisnya. Nah, pemilu kemarin ada berapa pasang? 3 pasang, bukan? Nah, bagian dari tugas Gerakan Rakyat Semua adalah menjangkau semua. Caranya menjangkau semua bagaimana? Saya usul Bapak Ibu, tidak usah dalam bentuk semata-mata kritik. Semata-mata kritik. Tapi dalam bentuk yang semua akan setuju. Semua program baik pemerintah harus dilaksanakan sampai tuntas. Harus dilaksanakan sampai tuntas. Dan ajak semuanya untuk mendorong agar terlaksana tuntas. Kalau belum terlaksana tuntas, tagih. Misalnya, rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Tidak usah dikritik, ditagih saja. Mana rumahnya? Sudah 1 tahun nih sekarang. Dibangunnya di mana? Lokasinya kapan? Lokasinya mana? Bagaimana cara rakyat bisa mendapatkan 3 juta rumah per tahun itu? Bukan kritik ya. Bukan itu kritik. Namanya mendukung dan meminta terlaksana. Rencana memberikan MBG untuk seluruh siswa di Indonesia. Coba di Semarang sudah berapa sekolah yang dapat dan belum, banyak sekolah, berapa sekolah yang belum dapat. Grobogan berapa? Banjarnegara berapa? Wonogiri berapa? Sehingga Bapak sekalian, ketika kita bicara masa pemilu, kita tidak mempolarisasi, justru mengajak semua, yuk kita pastikan bahwa berjalan. Dan yuk kita tagih yang belum jalan untuk dilaksanakan. Itu Bapak Ibu sekalian yang menjadi mendasar. Rencananya membangun, ini Pak Prof. Zainal mungkin ingat, 300 fakultas kedokteran. Banyak dikritik. Usul saya tidak usah dikritik, ditagih saja sekarang. Mana 300 fakultas kedokteran itu? Abah Anies, teman-teman. Ditagih aja, mana 300 fakultas kedokteran itu? Di mana lokasinya? Di Semarang dapat jatah berapa? Di Jawa Tengah dapat jatah berapa? Lagi, dan tagih itu tidak boleh dikriminalisasi, karena itu hanya menagih. Tidak mengkritik. Rencana pembangunan ekonomi pertumbuhannya 8%. Mari kita tagih 8% pertumbuhan ekonomi itu. Wah, ini gimana menurut pendapat teman-teman mengenai kritik daripada Abah Anies ini? Tidak takut apa? Malah kebongkar bobrok sendiri sewaktu menjadi gubernur DKI Jakarta. Sekarang karena nggak punya jabatan apa-apa, nggak memiliki kewenangan apa-apa, kalah kemarin di Pilpres. Muncul mengkritik kebijakan Prabowo, mengkritik segala kebijakan pemerintah saat ini. Sok-sok menjadi pahlawan dengan mengajak untuk menagih. Ini gimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Ini benar loh kata Pak Anies ini, kita harus nagih janji kampanyenya Prabowo Gibran. Karena berdasarkan pengalaman Pak Anies ini, jangan sampai janji kampanyenya gagal. Seperti DP rumah 0% kala itu ya. Mungkin waktu itu warga Jakarta nggak banyak yang nagih, nggak banyak yang berisik gitu ya. Tiap hari, mana nih rumah DP 0%-nya Pak Anies, mana rumah DP 0%-nya gitu ya. Jadi gagal waktu itu ceritanya rumah DP 0%. Jadi kan ini masih 4 tahun ya kan. Yuk bersama-sama mengawal menagih janji kampanyenya Prabowo Gibran. Jangan sampai seperti nasib rumah DP 0% yang gagal itu. Betul. Gitu maksudnya Pak Anies. Baik kok maksudnya Pak Anies, ya kan Pak Anies?
Ini benar-benar kritik yang malah kena kerekam jejak pribadi Anies Baswedan sendiri. Memang niatnya baik, tetapi juga kan ini program DP 0 sewaktu dia gubernur Jakarta gagal. Coba dah teman-teman, kalian komen di bawah, mana saja tuh yang sukses, berapa persen tuh program DP 0% dari Anies Baswedan ini? Tulis, coba komen di bawah ini teman-teman. Lihat kelakuan si pengangguran berat ini, kawan-kawan. Perhatikan. Dia nyindir pemerintah, katanya bagi-bagi jabatan karena koneksi, bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi. Itu komisaris yang di BUMD Jakarta sekarang, ya, ada nggak orang titipan kau di situ? Perlu saya spill namanya? Kena. Pelan-pelan, ya. Dulu ketika kau jadi gubernur, orang-orang yang kau tunjuk, orang-orang kau bukan. Kau jadi menterinya Pak Jokowi, itu karena koneksi apa bukan? Betul. Kemudian dipecat. Yang waktu itu dipecat, reshuffle. Karena koneksi apa bukan? Waktu itu menjadi gubernur DKI Jakarta sebelumnya, diusung, itu karena koneksi atau bukan? Internet kita pun terhubung karena koneksi. Ini sudah menjadi hukum alam, Pak. Ya. Jadi kalau ngomong, ya asal bicara sih. Anies benar lagi lucu-lucunya teman-teman mengkritik soal koneksi. Dia sendiri pun sampai ke tahap yang sekarang ini ya gara-gara koneksi. Lalu sekarang seolah-olah menyalahkan itu koneksi. Enggak baik katanya. Akibatnya kan diserang, disentil habis. Nah, sekarang Anies Baswedan mau bilang apa? Anak-anak Abah, gimana nih komentar kalian mengenai ucapan-ucapan Anies ini? Kritiknya terhadap Presiden Prabowo dan pemerintah saat ini. Warga Jakarta bisa memiliki rumah secara kredit dengan DP 0%. Kita akan menggunakan fasilitas bank untuk bisa mereka melalui ke Bank DKI. Dan sudah dibuatkan mekanisme pengaturannya dengan mereka menggunakan tabungan. Dulu janjinya apa ya? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Kalau di dalam diskusi itu namanya memindahkan gawang. Oh. Jadi memindahkan gawang itu gini. Tadi misalnya janji saya adalah DP 0 rupiah. Jangan kira-kira kalau pertandingan sepak bola itu gawangnya dipindah supaya gol gitu. Jadi supaya bisa mengkritik diganti. Iya. Ya, kalau gawangnya dipindahin bukan pertandingan yang fair dong gitu. Ya kan? Itu moving the goal pass tuh. Apa kita mindahin gawang supaya bisa warga. Aduh. Tahu sendiri kan teman-teman. Ini jejak digital daripada Abah Anies Baswedan. Sudahkah kalian warga Jakarta merasakan kredit rumah dengan DP 0% bagi warga Jakarta nih sekarang? Gimana teman-teman? Kalian merasakankah program dari Abah Anies ini atau gimana? Hah? Coba dah komen-komen di bawah. Ya, kalau bagi saya dua hal sebenarnya sini. Pertama, ini kan dilihat oleh publik sebagai serangan balik yang dilakukan oleh Anies Baswedan karena beberapa waktu yang lalu kan memang sempat disinggung oleh Pak Prabowo Subianto terkait dengan penilaian 11 dari 100 ya dalam acara PKS. Sepertinya Anies tidak mau berdiam diri bahwa dalam banyak hal memberikan kritik-kritiknya bahwa pemerintahan hari ini, sekalipun Anies tidak menyebut siapa pemerintahan hari ini, tapi kan publik tahu pemerintahan hari ini presidennya adalah Prabowo dan wakilnya adalah Gibran. Betul. Menegaskan bahwa rekrutmen politik baik di birokrasi dan di pemerintahan tidak didasarkan atas kompetensi, tapi didasarkan atas koneksi. Itu kan pernyataan Anies yang kemudian per hari ini menjadi pergunjingan. Tapi yang kedua bagi saya secara prinsip adalah ini sebagai penegas sebenarnya bagi Anies Baswedan bahwa Anies itu adalah outsider, Anies itu
adalah tokoh oposisi yang dalam banyak hal selalu kritikal, memberikan narasi-narasi perspektif terkait dengan situasi dan pemerintahan hari ini. Dan bahkan Anies kan tidak hanya bicara tentang meritokrasi ataupun koneksi, tapi juga mengajak publik untuk menagih janji yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan Pilpres 2024 yang lalu, misalnya soal lapangan pekerjaan beberapa juta yang mungkin sampai hari ini belum kelihatan secara maksimal. Jadi Anies sebenarnya ingin menunjukkan satu diferensiasi, bukan bagian dari pemerintah, berada di luar dan menyampaikan suara-suara publik yang selama ini kritis. Tapi kalau kayak gini, ternyata teman-teman, aksi yang dilakukan oleh Anies mengkritik pemerintah saat ini ya karena balas dendam. Kemarin kan Presiden Prabowo beberapa hari yang telah lewat menyinggung kembali soal penilaian Anies ke dia yang 11 dari 100. Rupanya ini aksi balas dendam. Juga merespon sakit hati dong Anies Baswedan ini diungkit-ungkit kembali soal penilaiannya yang teramat blunder waktu itu. Nah sekarang ketahuan teman-teman, memposisikan dirinya Anies Baswedan sebagai oposisi. Itu dia. Gimana nih kalau menurut pendapatmu teman-teman, aksi Anies Baswedan ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah.